saya menunjukkan minat besar terhadap pernyataan-pernyataan Islah Bahrawi. Namun kalau klaim-klaim Islam agama tiruan itu sebuah kritik yang sering diajukan. Beberapa orang berpendapat bahwa Islam memiliki kemiripan dengan agama-agama lain, terutama Kristen bahkan Yahudi, dan meniru beberapa aspek. Namun pandangan ini tidak sepenuhnya diterima oleh semua pihak, terutama saudara Muslim. Tapi mari kita dengarkan videonya yang menarik bagi saya, bahwa beliau ngomong seperti ini. Kalau Islam digambarkan dengan senjata tajam, kucuran darah, pedang yang tajam, siapa yang akan tertarik kepada Islam? Selama puluhan tahun, Islam digambarkan sebagai agama teroris, diframing oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Pada akhirnya dengan kejadian seperti yang ada di Pamulang ini, orang akan menganggap, orang-orang non-Islam akan menganggap bahwa, oh ya benar, Islam itu identik dengan kekerasan. Makanya saya bilang orang-orang di Unpam yang menyerbu adik-adik kita ketika mengadakan malam Rosario itu adalah orang-orang bodoh, tolol, konyol, tidak mengerti tentang Islam. Ya, menjadi orang Kristen itu adalah seperti umpama Yesus bilang kamu adalah seperti domba-domba yang diserahkan ke serigala tanpa kami berani untuk melawan apapun. Demikianlah orang Kristen itu, dan wajib untuk menyampaikan berita firman ini tanpa kekerasan. Tetapi kalau kita melihat perjalanan sejarah Islam itu sendiri, ya mau tidak mau framing, gambaran, perumpamaan semacam itu telah melekat dari awal. Telah melekat sejak agama itu didengungkan. Sampai berapa tingkat zaman sampai hari ini, generasi ke generasi, dan kita melihat seperti itu. Di India itu, kalau orang Hindu yang dekat dengan perkampungan Muslim, untuk menikah saja susah. Untuk pesta menikah mereka akan ganggu, apalagi ibadah mereka di pura ataupun di candi yang mereka katakan itu menyembah Tuhan mereka, yang penuh dengan patung-patung. Dan selama 30 sultan yang berkuasa di India itu berganti-ganti, hitung udah berapa candi yang dihancurkan oleh peradaban Muslim sampai hari ini. Dan itu luar biasa Pak Islah. Dalam hal ini saya sangat setuju, saya senang sekali. Apalagi ngoblok-ngoblokin mereka itu, ya senang juga saya. Tetapi apabila bahwa peniruan-peniruan semacam itu, nah ini yang mau saya bahas, yaitu kemiripan dengan Kristen, bahwa beberapa orang berpendapat bahwa Islam memiliki kemiripan dengan Kristen seperti konsep Nabi, kitab suci, ajaran moral. Mereka mungkin menganggap bahwa Islam mengambil inspirasi dari ajaran-ajaran agama lain dan kemudian mengembangkan ajaran-ajarannya sendiri. Oke, selama itu tidak masalah. Tetapi kalau mengklaim bahwa Nabi Muhammad itu sudah diramalkan di dalam Alkitab, saya bilang tidak ada sepotong ayat pun yang meramalkan ataupun menubuatkan ada Nabi dari Arab. Nggak ada. Tidak ada. Apalagi di dalam Al-Quran itu dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi, orang Kristen itu mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Sementara tidak ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang merujuk kepada kepribadian seorang nabi dari Arab. Enggak ada sama sekali, Bung Islah. Apalagi kalau menyambung dengan ibadah haji, bahwa di dalam Alkitab tidak boleh mutar-mutar batu hitam ataupun ada upacara ngelempar setan pakai batu dan sebagainya. Itu tidak ada.
Jadi klaim Islam ini, saudara-saudara, yang pertama adalah nubuatan tentang Muhammad. Ada beberapa banyak ayat, bahkan dikatakan Yesus Kristus meramalkan kedatangan Muhammad, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Surat 61 di ayat 6 juga dituliskan begini, wa idz qala rabbuka lil malaikat wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Yesus katanya, yang dikatakan Isa Al-Masih itu berkata kepada Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepada kamu semua, dan aku memberikan dan aku membenarkan apa yang ada di tanganmu, yaitu Taurat, dan aku memberikan kabar gembira kedatangan seorang nabi setelah aku. Padahal sama sekali di dalam Alkitab Perjanjian Baru tidak ada kata Yesus semacam itu. Nah, sebuah kekuatan bagi Islam untuk terus digulirkan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Bahkan muncul Injil Barnabas itu yang ditulis oleh Mustafa Al-Arnadi, bahwa begini-begini kata Yesus, sama sekali tidak benar. Jadi si Mustafa Al-Arnadi ini, dia belajar khusus, diperintahkan oleh khalifah untuk neliti benar nggak ada nama Mr. M di dalam Injil itu. Ya dicari-cari nggak ada, lalu dibuatlah Injil itu, Injil Barnabas, Injil palsu yang muncul di abad ke-15. Jadi 500-600 tahun yang lalu. Nggak ada itu, saudara. Jadi perjalanan kebohongan ini mirip dengan apologet Muslim yang baru-baru ini selalu mensyahadatkan dan mewawancara Muslim yang ingin terkenal, ngaku-ngaku dari Kristen, ngaku-ngaku pendeta. Yang terakhir ini Arom ini, pendeta Arom. Dan ada klarifikasi, dia minta maaf kepada baik umat Islam maupun orang Kristen, bahwa memang sengaja ini Zuma memberikan uang kepada Arom untuk apa? Untuk mengaku jadi pendeta masuk Islam. Pendeta masuk Islam. Padahal Arom itu sendiri dari kecil sudah Muslim, lahir Muslim. Demikian juga Lina Dayak itu. Sekarang gak muncul lagi di TikTok. Lina Dayak malu karena ada tetangganya sendiri bahwa dia itu bukan mu'alaf, dia muslimah dari kecil. Ada 3 perempuan semua. Lisa Dayak, Lina Dayak. Itu ngaku-ngaku diwawancarai oleh Donditan. Ya tentu saja kelabakan dia ketika ditanya itu. Si Donditan gaya wawancarain si Arom, pendeta, padahal dari kecil adalah Muslim. Nah sekarang mereka saling salah menyalahkan. Donditan nyalakan Juma loading, ribut semua sekarang. Begitulah kemiripan dan kebohongan yang dilakukan dari zaman ke zaman. Nah, perilaku meniru, beberapa kritikus berpendapat bahwa Islam meniru perilaku atau praktik-praktik dari agama lain. Misalnya mereka mengklaim bahwa Islam meniru praktek ritual tertentu yang ada di Kristenan. Misalnya apa? Bahwa Yesus naik ke langit, terbang di hadapan 500 orang langsung. Saksi mata melihat langsung. Itu ditulis di dalam Perjanjian Baru. Nah, bagaimana Muhammad juga naik ke langit?
dengan menumpang buruk kuda putih betina berwajah perempuan dengan Jibril. Hanya bedanya cerita ini tiru-tiru Jibril bersama Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit dengan kecepatan yang luar biasa seperti itu. Dan juga ada cerita di dalam agama Zoroaster, Ahura Mazda, dan cerita-cerita kuno yang lain. Tetapi Yesus jelas sekali bahwa Tuhan Yesus disaksikan oleh mata yang memandang. Malaikat juga berbicara seperti itu. Ditulis semuanya di dalam Perjanjian Baru. Nah, Muhammad tidak mau kalah tiruannya itu. Lalu peristiwa Isra Mi'raj, menerima ibadah sholat 50 kali sehari. Tetapi atas saran dari Musa 5 kali saja. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 50 kali? Kok nggak henti-hentinya? Dan siapa yang mau doa 50 kali sehari? Jengkang-jengking kayak begitu. Ketemulah Musa di langit ke-6, turun. Berat, naik turun berkali-kali sampai 10 kali. Berapa? 10 kali. Naik. Minta lagi, korting. Akhirnya 5 kali. Begitu ditanya oleh Musa, berapa kali? 5 kali, Musa. 5 kali mus, katanya. Kamu tetap gak kuat, 5 kali sehari saja itu berat, kata Musa. Akhirnya Muhammad bilang begini, aku malu minta korting melulu. Jadi turunlah Muhammad ke langit dunia. Nah, itu cerita tiru-tiru. Acara tiru-tiru. Nah, kalau saudara Islah Barawi berbicara seperti itu, tentu saja ini untuk bernarasi yang lain. Kalau narasi saudara Islah Bahrawi, saya tidak ada yang tentang. Tetapi secara teologi, secara akidah, ataupun membaca, melihat ajaran Islam secara holistik, secara umum, maka saya minta untuk kita selaras saja, kita seide saja. Ini konfirmasi saja, bukan menentang kata-katanya itu, tetapi secara pengajaran, karena menguasai Alkitab, Al-Quran, mengerti Islam, hadis, maka saya harus mengatakan seperti ini. Saya gembira dengan munculnya seorang Gus Islah Bahrawi yang luar biasa ini. Apalagi dia dipakai oleh polisi untuk program deradikalisasi para teroris yang sudah masuk ke penjara-penjara itu. Dan kayaknya nggak ada lagi berita tentang teroris ini, saudara-saudara. Kemudian poin yang selanjutnya adalah argumentasi kontra antara yang unik, ajaran yang unik. Islam memiliki ajaran-ajaran yang unik dan berbeda dengan agama lain. Contohnya adalah konsep tauhid, ketuhanan yang diesakan, yang disatukan, ajaran tentang hari akhirat, dan sistem hukum Islam. Nah, sebenarnya hukum Islam itu bukan hukum Islam, hukum jahiliyah yang diambil menjadi hukum Islam. Semua hukum itu, termasuk haram mengawini menantu dari anak angkat, yang ceritanya Muhammad akhirnya memisahkan Zaid bin Harithah yang semula namanya Zaid bin Muhammad. Si Zaid ini adalah anak angkatnya Khadijah, istri pertamanya dulu, lalu dikasihkan kepada Mr. M untuk menjadi pembantu Muhammad. Tetapi Muhammad sayang sekali dengan Zaid bin Muhammad ini, lalu diubah namanya, dikembalikan dengan nama bapaknya bin Harithah.
Zaid bin Harithah. Lalu dia dikawinkan oleh Muhammad dengan Zainab binti Jahsy. Nah, di dalam hukum jahiliyah, hukum Arab waktu itu haram hukumnya mengawini menantu dari anak angkat, apalagi menantu langsung. Nah, ini sangat memalukan sekali kalau ada seorang ayah ngawinin menantu itu. Tetapi oleh Muhammad turun ayat bahwa tidak ada anak angkat di dalam Islam. Namun kenyataannya dari zaman ke zaman orang Islam selalu mempunyai anak angkat hanya karena ingin mengambil menantu. Nah, inilah klaim-klaim yang harus saya luruskan. Tujuan agama itu sendiri, Islam memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk memandu manusia dalam kehidupan sehari-hari dan menuju akhirat. Islam juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan kasih sayang kepada sesama. Oke, tetapi semuanya itu tinggal kertas sekarang karena terbuka semua oleh internet, dan dari satu pulau ke pulau yang lain bisa direkam, dan kita menonton video-video itu. Kalau ada klaim bahwa Islam itu agama damai, itu bullshit, bohong besar, nol besar. Kenapa? Karena kenyataannya yang memunculkan, yang menampilkan itu sendiri adalah orang Islam dengan FPI, dengan apalagi bulan Ramadan seperti sekarang ini, setiap bulan, ataupun orang-orang Kristen yang dipersekusi oleh saudara Muslim, gerejanya dilarang di berbagai macam cara, dan itu tidak ada konsekuensi hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara signifikan, sehingga muncul kasus-kasus yang tidak pernah berhenti, persekusi terhadap non-muslim ini. Nah, itu saudara. Nah, tentang agama-agama lain, sejarah Islam menunjukkan bahwa agama ini memiliki pengaruh dari agama-agama sebelumnya, Yahudi dan Kristen. Namun Islam juga mengembangkan ajaran-ajarannya sendiri dan memiliki akar sejarah yang aneh, kalau mau dikatakan unik. Nah, beberapa orang mungkin menolak Islam ini dengan mengatakan bahwa apa yang tampak seperti peniruan sepertinya sebenarnya adalah pengaruh sejarah dan perkembangan agama ajaran alami itu. Mereka mungkin berpendapat bahwa Islam mengembangkan ajaran-ajarannya sendiri berdasarkan konteks sosial dan sejarahnya. Kalau Kiai Haji Agil Siraj bahwa budaya Indonesia itu lebih mulia daripada ajaran Islam ataupun budaya yang dikembangkan oleh Islam, itu juga saya tidak bisa menolaknya, karena orang NU itu lebih naturalis daripada Muhammadiyah yang keras di dalam memilih hadis-hadis dalam menjalankan agamanya. Nah, Muhammadiyah ini berusaha bagaimana pemurnian kembali ajaran Islam itu, maka disebut Muhammadiyah. Muhammad berarti Nabi, tambah iyahnya itu merujuk kepada ikut, mengikut. Nasabiyah, yang menasabkan kepada seluruh ajaran dari Muhammad. Nah, klaim bahwa Islam adalah agama tiruan sebuah kritik kontroversial. Ada argumen yang mendukung klaim ini, tetapi juga ada banyak argumen yang menolaknya. Dan penting untuk diingat bahwa Islam itu memiliki sejarah dan ajaran yang unik, bahwa agama ini memiliki tujuan dan nilai-nilai yang penting bagi pengikutnya. Akan halnya saya yang keluar dari Islam ini karena pendalaman khusus dan rajinnya saya belajar
apalagi saya sekolah di perbandingan agama Usuluddin, dan tidak ada cara lain bagi saya sebagai orang Usuluddin harus meninggalkan ajaran itu, karena saya orang paling bebas waktu kuliah itu. Terima kasih saudara, dan kalau berkenan mohon saudara Isla Barowi nggak usah ditanggapin, karena video tadi semata untuk bahan untuk menaikkan emosi saya agar saya bisa berbicara lebih leluasa. Saudara-saudara penonton channel Saifuddin Ibrahim, kembangkan dengan banyak memberikan komentar kepada video-video saya, dan jangan lupa Indonesia Bagi Kristus. Anda bisa membaca di deskriptif video-video saya untuk membantu pelayanan agar kesimpulan asumsi saya, makin banyak orang Kristen, Indonesia damai. Tuhan Yesus memberkati.